wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah masih memberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini guna untuk mempelajari satu pembahasan akidah, yaitu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Yang kedua, kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang berbahagia ini kita masuk pada bab yang kedua dari Kitab Tauhid, yaitu bab Fadlu Tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan dengan kalimat tauhid. Dalam bab yang kedua ini, di dalamnya menjelaskan tentang keutamaan dari kalimat tauhid. Sebelumnya di dalam bab yang pertama telah dijelaskan tentang kewajiban seseorang untuk mentauhidkan Allah. Kemudian menjelaskan tentang juga keutamaan dari tauhid, motivasi untuk mempelajari dan mengamalkan kalimat tauhid. Dan bab yang kedua ini, di antaranya keutamaan tauhid dapat menggugurkan dosa-dosa dari hambanya. Ketika seorang hamba yang menyempurnakan tauhidnya dengan 3 macam tauhid yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, maka orang tersebut akan digugurkan seluruh dosa-dosanya. Semakin tinggi kualitas tauhidnya, derajatnya tinggi tauhidnya, maka seseorang itu semakin besar di antara potensi untuk digugurkan segala dosa-dosanya. Maka di dalam keutamaan kalimat tauhid ini ada dalil yang dibawakan oleh al-mu'arif rahimahullah. Dalil yang pertama di dalam surat Al-An'am pada ayat ke-82. Allah firmankan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman itu yang mereka tidak
mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan petunjuk. Dalil yang pertama ini menunjukkan bahwa orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan antara keimanannya, antara tauhidnya dengan kezaliman, maka Allah menjaminnya, yaitu menjaminnya dengan sebuah keamanan dan juga memberikan petunjuk. Di antaranya ayat ini, di penghujung Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat yang mulia ini turun, dikisahkan bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam itu dengan kaumnya, yang pada saat itu kaumnya Nabi Ibrahim menyembah bintang, bulan dan matahari, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-An'am pada ayat ke-75-nya. Wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutas samawati wal ard wa la yakunu minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim tanda-tanda kekuasaan Allah yang berada di langit dan juga yang berada di bumi. Diperlihatkan agar mereka termasuk orang-orang yang yakin. Jadi Nabi Ibrahim sebelum berdialog dengan kaumnya, Nabi Ibrahim telah beriman dan yakin, tidak sebagaimana pendapat kaum filsafat yang menyatakan bahawa Nabi Ibrahim itu sedang mencari Tuhan dengan mengamati benda-benda langit. Ini pemahaman yang keliru. Ya, Nabi Ibrahim ketika mengadahkan ke arah langit itu sedang mengamati benda-benda yang ada di langit, bukan mencari Tuhannya. Dan ini keyakinan dari orang-orang filsafat bahwa Nabi Ibrahim pada saat itu mencari Tuhannya. Bantahannya disebutkan di dalam surat Al-An'am itu pada ayat ke-76 dan sampai ke-78. Allah firmankan, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban, ketika malam telah gelap gulita, maka Nabi Ibrahim telah melihat sebuah bintang. Lalu Nabi Ibrahim berkata, qala hadha rabbi, falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Falamma ra'al qamara bazighan, ketika itu diterbitkan matahari, maka Nabi Ibrahim melihatnya dan mengatakan, qala hadza rabbi, falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Nabi Ibrahim mengatakan kembali, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku. Maksudnya ketika melihat matahari itu mulai tenggelam lagi, Nabi Ibrahim mengatakan, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Dan kemudian falamma ra'a syamsa bazighatan, kemudian tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, dia berkata, qala hadza rabbi, inilah Tuhanku. Qala hadza rabbi hadza akbar, Tuhanku yang paling besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'u mimma tusyrikun. Maka tatkala matahari itu mulai terbenam kembali, dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Jadi Nabi Ibrahim pada saat menjelaskan kepada kaumnya bahwa benda-benda yang ada di atas langit tersebut itu tidak pantas dijadikan sebagai sesembahan. Sebagaimana kaumnya Nabi Ibrahim, mereka menyembah matahari, mereka menyembah
bulan, dan mereka menyembah bintang. Namun Nabi Ibrahim ingin menjelaskan kepada kaumnya bahwa benda-benda yang ada di atas langit itu bisa muncul dan bisa hilang. Maka Nabi Ibrahim mengatakan tidak pantas ketika ada sesuatu yang dapat timbul dan kemudian akan hilang kembali, maka itu tidak pantas sebagai sesembahan yang disembah. Maka cukuplah Allah yang menciptakan langit dan bumi, itulah yang dijadikan sebagai sesembahan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala pun turunkan juga di dalam surat Al-An'am pada ayat ke-79, yang mana Allah firmankan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wama ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim ketika menjelaskan kepada kaumnya, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, yang mana dengan agama yang diturunkan Allah dengan benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim ini menjelaskan kepada kaumnya bahwa beliau menyembah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan matahari, yang kemudian menciptakan bintang-bintang yang di atas langit. Tidak sebagaimana kaumnya Nabi Ibrahim, mereka menyembah bintang-bintang dan mereka menyembah matahari dan bulan. Ini bantahan bagi kaumnya Nabi Ibrahim yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya di dalam ayat yang lain Allah firmankan ketika Nabi Ibrahim membantah dari kaumnya sesembahan-sesembahan dari kaumnya, dan mengatakan kepada kaumnya, wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'u rabbi syai'an wasi'a rabbi kulla syai'in ilman afala tatadhakkarun. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, aku tidak takut kepada sesembahan-sesembahan yang kalian sembah sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim ini ditakut-takuti oleh kaumnya. Siapa yang mencaci maki dari sesembahan-sesembahannya, maka dia akan mendapatkan malapetaka, mendapatkan musibah. Tapi Nabi Ibrahim tidak takut, karena segala sesuatu malapetaka, bencana itu datang atas kehendak Allah, bukan karena yang mencaci maki dari sesembahan-sesembahan mereka. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, bagaimana aku takut kepada sesembahan-sesembahan yang kalian persekutukan dengan Allah, padahal kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan Allah sendiri. Jadi menurunkan hujah kepada mereka. Maka golongan kelompoknya Nabi Ibrahim ini, umatnya, mereka mengatakan bahwa siapa yang mencaci maki dari sesembahan-sesembahannya, maka akan mendapatkan malapetaka dan mendapatkan bencana. Tapi Nabi Ibrahim adalah orang yang agamanya lurus, agama yang mentauhidkan Allah, tidak takut kepada sesembahan mereka, dan beliau Nabi Ibrahim yakin akan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalil yang pertama ditunjukkan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dengan dalil inilah Allah nyatakan orang-orang yang beriman ketika mereka tidak mencampur adukan antara keimanannya dengan kezaliman. Allah menetapkan dan menjaganya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa apa yang disembah oleh orang-orang musyrikin, baik itu pada saat zaman dari Nabi Ibrahim sampai sekarang, ketika kita membantah hujah mereka bahwa sesembahan yang mereka sembah itu adalah berhala-berhala yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat,
jika kita ditakuti oleh mereka bahwa siapa saja yang mencaci maki dari berhala mereka atau disebut mencaci maki dari jimat-jimat mereka, maka niscaya orang yang mencaci maki itu akan mendapatkan kualat katanya. Tapi ingatlah, Allah akan menjaga itu. Allah nyatakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapa yang beriman dan dia mentauhidkan Allah, Allah akan menjaganya di dunia, maka tidak akan yang dapat memberikan mudarat sekalipun, sedikit pun Allah akan menjaganya dari kekejian atau keburukan yang makhluknya ingin melukai dari hambanya yang mentauhidkan Allah. Yang kedua, maksud daripada kezaliman, bahwa Allah Subhanahu boleh campur adukan antara keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksudkan kezaliman dalam ayat yang mulia ini adalah kesyirikan. Sebagaimana asbabul nuzul, turunnya dari ayat yang mulia ini di surat Al-An'am pada ayat ke-82. Nafsah, wahai Rasulullah, di manakah yang kita tidak berbuat kezaliman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa dzalik, innama huwa syirku. Alam tasma'u maqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jadi pada saat para sahabat berkata kepada Rasulullah, di mana kita yang tidak berbuat zalim? Yang para sahabat saja tidak luput yang namanya dari berbuat kezaliman. Pasti akan berbuat kezaliman, baik itu pada dirinya sendiri ataupun orang lain. Tapi Rasulullah ketika menjelaskan maksud daripada kezaliman pada ayat tersebut adalah kesyirikan. Sebagaimana Luqman pada saat menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi para sahabat mengetahui bahwa kezaliman pada ayat yang mulia ini adalah kezaliman yang dimaksudkan adalah kesyirikan. Siapa saja yang ketika dia tidak campur adukan antara keimanannya dengan kesyirikan, tauhid dengan kesyirikan tidak dicampur adukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya. Allah akan menjamin di antaranya dua keutamaan. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Keamanan ini adalah yang pertama di dunia, mereka akan dijaga Allah dan Allah akan senantiasa menjaganya dan memberikan petunjuk. Ya wahum muhtadun, mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang tidak mencampur adukan antara iman mereka, yaitu tauhid mereka dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan dua keuntungan. Allah akan menjaganya dan Allah akan memberikan petunjuk sampai masuk ke dalam surganya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di antaranya faedahnya agar tauhid kita tidak boleh kita campur adukan, yaitu dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Maksudnya adalah kita harus memurnikan tauhid kita kepada Allah. Kadang-kadang memang ada saja yang dicampur dari tauhid kita dengan kesyirikan. Semisal dia mempercayai yang namanya zodiak, atau dia mempercayai dengan adanya sesuatu masuk ke dalam rumah, yaitu binatang, dia beranggapan bahwasanya ada tamu yang akan datang, atau yang semisalnya. Ini berarti dia telah campur adukan antara tauhid mereka, yaitu dengan kesyirikan. Maka Allah tidak akan menjaminnya. Jadi kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya dan tidak boleh campur adukan antara imannya, tauhidnya dengan kesyirikan. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh al-mu'alif, di antaranya hadis dari Ubadah bin Samit, yang beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang bersyahadat, bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad
itu adalah hamba dan utusannya. Wa ana Isa Abdullah wa rasuluh. Bersaksi bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan juga utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min. Bahwasanya ruh yang ditiupkan kepada Maryam itu adalah di antaranya ruh-ruh yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haq wan naru haq. Surga itu benar adanya dan juga neraka demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadisnya mengatakan, adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal. Maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga walaupun kondisi amal perbuatannya ya berbeda-beda. Maksudnya apa saja perbuatannya, asalkan dia bersyahadat, mengaku bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, mengaku bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Isa bin Maryam itu juga adalah hamba Allah dan utusannya, maka apapun perbuatannya maka Allah pasti menjamin ke dalam surga. Di antara ya'ala man kana minal amal, Allah pasti memasukkan ke dalam surga bagaimana kondisi amal perbuatannya. Jika seseorang itu dia bertauhid dengan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, ini adalah sebuah akidah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan juga kepada ya tabi'in dan generasi setelahnya mengikuti ya generasi sahabat tabi'in, tabi'ut wa tabi'in. Mereka menetapkan bahwa tauhid itu tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Sebagaimana para ulama ahli sunnah ketika menjelaskan makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin ilallahi azza wa jalla, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Berarti hanya Allah saja yang kita ibadahi, yang lainnya tidak boleh diibadahi. Dan pengakuan yang kedua, bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam sebagai hamba Allah dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bersaksi dengan persaksian, dengan bersaksi dengan yang disebutkan dalam hadis mulia ini, apapun amalannya, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, pasti akan masuk ke dalam surga. Karena surga itu ya bertingkat-tingkat. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, inna fil jannati mi'ah darajah a'adallahu lil mujahidin fi sabilillah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat tingkatan. Allah menetapkan ya menyiapkan untuk para mujahidin fi sabilillah, itu derajatnya tinggi. Di antaranya derajat yang dijelaskan oleh Nabi, ma baina darajataini kama baina as-sama wal ardh, bahwa jarak antara dua derajat itu sebagaimana langit dan bumi. Itu jarak derajatnya. Jika kalian memohon kepada Allah, jika kita berdoa kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga firdaus. Karena fa inna awsatal jannati wa 'alal jannah, karena firdaus ini adalah surga yang paling tengah, ya, yang paling tengah dan paling tinggi. Di antaranya arahu fawqahu arsyush rahman, di atas surga yang paling tinggi yaitu surga firdaus, di atasnya ada arsy Allah. Jadi arsy Allah itu ada di atas ya, wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan juga di bawahnya ada mengalir, menyebutkan dari sungai-sungai surga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jamaah sekalian, Allah menyediakan surga ini bertingkat-tingkat bagi kaum mujahidin, yang mengatakan bahwa orang yang melakukan amalan pada saat dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, selama dia mentauhidkan Allah, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga, asalkan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka hadis ini di antaranya keutamaan orang yang mentauhidkan Allah. Jadi siapa yang mentauhidkan Allah dan dia selama hidupnya dia mentauhidkan Allah, kemudian mati di dalam
ya tetap membawa kalimat tauhid la ilaha illallah, maka Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga, walaupun apa yang dia lakukan di dunia melakukan dosa dan maksiat, dan dia membawa dosa-dosa maksiat, maka niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Imah yang pertama, atas kehendak Allah nanti jika dia dimaafkan dia akan masuk ke dalam surga. Yang kedua, maka akan diazab terlebih dahulu di neraka jahanam karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Namun dia tidak membawa dosa kesyirikan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kemudian yang kedua, hadis ini sebagai dalil bantahan dari seluruh aliran-aliran kekufuran, ya, bahwa membantah dari kaum Yahudi yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak zina. Karena memang Nabi Isa ini dilahirkan dari seorang ibunda Maryam yang tidak memiliki ayah. Maka orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Isa adalah anak zina. Adapun kaum Nasrani yang mereka menganggap Nabi Isa itu adalah anak Allah, ya, sebagai anak Allah atau juga dianggap sebagai Tuhan. Anggapan mereka bahwa Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah, maka Allah Subhanahu wa taala jadi menjadikan yaitu Allah Tuhan mereka. Ini anggapan dari orang-orang Nasrani. Dan sebagian lagi kaum filsafat, mereka mengingkari adanya surga dan neraka. Kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa neraka dan surga itu ada dan dia akan kekal selama-lamanya. Jadi surga dan neraka diingkari oleh kaum filsafat. Maka tidak ada yang namanya surga dan neraka. Dan juga orang-orang musyrikin, penyembah berhala, dan kaum Jahmiyah yang mereka mengingkari Allah berbicara secara hakiki. Jadi kaum Jahmiyah ini mereka mengingkari bahwa Allah itu berbicara. Padahal akidah Ahlus Sunnah meyakini dengan sebenar-benarnya nanti pada hari kiamat kelak, yang nanti kita sampai dimasukkan ke dalam surga, kita akan berbicara langsung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa ada penterjemah sekalipun. Maka Allah akan berbicara dengan secara hakiki sebagaimana kita berbicara. Tapi kaum Jahmiyah mereka mengingkari itu, bahwa Allah itu tidak berbicara secara hakiki. Dan juga bantahan bagi kaum Sufiyah, ya, orang-orang Sufi ini mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad ini derajatnya bisa melebihi bahkan daripada ya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlebih-lebihan gulu terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kepada para sahabat agar tidak berlebih-lebihan di dalam menyanjung beliau, sebagaimana kaum Nasrani menyanjung Nabi Isa alaihi salam berlebih-lebihan hingga akhirnya mereka menganggap sebagai Tuhan. Jadi kaum Sufi mereka ya menganggap Nabi Muhammad ini ya derajatnya itu dapat setara dengan Allah, dan mereka berlebih-lebihan di dalam mengangkat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, di antaranya hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, yang diriwayatkan hadisnya dari sahabat yaitu Itban radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah akan mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga ini jamaah sekalian rahimakumullah, di antaranya keutamaan orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka neraka akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasuki olehnya. Dan ini merupakan
ya kelaziman dari hadis yang kedua tadi, bahwa Allah akan masukkan hambanya ke dalam surga selama hamba itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil yang ketiga ini sebagai penegas, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan haramkan neraka secara lazim. Pasti Allah akan masukkan ke dalam surga. Namun jamaah sekalian, yang harus kita perhatikan dalam hadis yang mulia ini, jika seseorang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan memurnikan diri dari kesyirikan, menjauhi dari segala bentuk kesyirikan, namun melakukan sebagian dosa dan maksiat sehingga hamba tersebut meninggal sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut dibawa masyiatillah, yaitu atas kehendak Allah. Jadi ketika ada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas, dia mengharapkan wajah Allah, namun sebelum meninggalnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas itu, dia juga melakukan dosa dan maksiat. Maka selama dosa dan maksiat yang dia lakukan, asalkan tidak bersekutu, menyekutukan Allah, maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya para ulama memberikan dua faidah di atas masyiatillah, atas kehendak Allah. Yang pertama, jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni dosanya dan Allah akan masukkan ke dalam surga langsung. Berarti di sini atas kehendak Allah. Padahal dia telah berbuat dosa dan maksiat, namun dia mentauhidkan Allah, maka kehendak Allah dapat diampuni seluruhnya dan masuk ke dalam surga. Yang kedua, atas kehendak Allah, dia akan dibersihkan terlebih dahulu dari dosa dan maksiatnya yang dia lakukan ketika di dunia. Berarti di sini dia mendapatkan apa? Azab terlebih dahulu di neraka jahanam. Maka setelah dia habis dari azabnya, dosa-dosanya telah berguguran, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini menunjukkan apa? Yang menyelamatkan dari seseorang dari neraka jahanam itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Namun dengan syarat, kalimatul la ilaha illallah ini dia ucapkan, dia harus ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia ucapkan ikhlas karena Allah, maka yang paling terpenting adalah dia mengetahui dari makna la ilaha illallah. Karena banyak kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak tahu maknanya. Makanya para ulama memberikan syarat yang dimaksudkan Allah akan masukkan ke dalam surga dan diharamkan neraka jahanam. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengetahui dari makna la ilaha illallah. Kalau tidak diberikan syarat, maka para dukun pun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dukun sekarang kalau lagi ngobatin, dia mengucapkan apa? Lafaz-lafaz Allah di dalam Al-Quran. Dan bahkan tidak sedikit dia mengucapkan syahadat, kalimat tauhid di bawah. Maka orang gila pun sekalipun bisa mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu para ulama dengan memberikan syarat siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah, kemudian dia mengetahui makna dari la ilaha illallah, maka itulah masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Allah akan haramkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi makna la ilaha illallah di pertemuan yang pertama kita sudah jelaskan bahwa makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah azza wa jalla. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Berarti kalau sudah tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang pantas kita sembah, hanya Allah saja, maka sesembahan yang lain tidak pantas disembah dan tidak boleh kita meminta kepadanya.
Dan ini keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalil yang keempat, dalil yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Musa ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka wa aduka bih. Bahwa Rasulullah bersabda ketika menjelaskan, dahulu Nabi Musa alaihi salam berkata, ya Rabb, ajarkanlah kepadaku suatu, yakni ilmu untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Maka qala kul ya Musa, Allah berfirman kepada Nabi Musa, la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadik yaquluna hadha. Maka Nabi Musa pun mengatakan kembali yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, apakah seluruh hambamu ini mengucapkan kalimat ini? Maka Allah firmankan, qala ya Musa law anna as-samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Allah firmankan, yakni berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, seandainya itu langit yang 7 lapis, ya berikut isinya selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikut juga 7 lapis bumi, ketika ditimbang ya di atas 2 daun timbangan mizan, maka yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Subhanallah, ini dalil sebagai keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan selamat. Ya, dia akan selamat, dan bahkan timbangannya nanti di hari kiamat dia akan diberatkan dengan kalimatul la ilaha illallah. Dan hadis ini semakna dengan hadis yang disebut sebagai hadis bitaqah. Itu hadis bitaqah juga Nabi SAW menjelaskan bahwa nanti di padang mahsyar pada hari kiamat kelak ada seseorang dari umatnya Rasulullah SAW itu dipanggil dengan ya sebutan suara yang keras di keramaian orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar. Maka ada umatnya Rasulullah SAW dipanggil. Nanti kita di padang mahsyar ini akan dihisab satu persatu. Ya, di kumpulan ya seluruh umat manusia dikumpul di padang mahsyar. Maka dipanggillah satu-satu dari umatnya Rasulullah SAW, itu dipanggil dengan suara yang keras. Maka di antaranya lalu dibuka di antara 99 catatan dari catatannya yang dia telah kerjakan di dunia. Maka ada 99 catatan. Jadi setiap catatan itu di antaranya jauhnya, jaraknya sejauh mata memandang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tersebut, "Yani hal tunkiruna min hadza syai'an?" Apakah engkau mengingkari catatan ini? Maka hamba tersebut mengatakan, fayaqulu la ya Rabbi. Tidak wahai Rabb. Maka Allah mengatakan, fayaqulu adzalamatka katabati al-hafizun. Apakah para malaikat pencatat amal yang mereka telah menzalimi dari catatanmu ini? Maka hamba tersebut pun mengatakan, la ya Rabbi, tidak wahai Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kembali, summa yaqulu ala udhrin alaka hasanah, apakah engkau memiliki uzur atau memiliki kebaikan? Maka hamba tersebut ketika mendengar apakah engkau memiliki uzur atau memiliki kebaikan, fayahabur rajul, maka hamba tersebut sangat takut. Ya, sangat takut dan mengatakan bahwasanya fayaqulu la, tidak ada sedikit pun kebaikan ya Rabbi. Maksudnya hamba ini di dunia ini senantiasa berbuat dosa dan maksiat, hingga akhirnya sampai ya dicabut nyawanya dia tetap bermaksiat kepada Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, fayaqulu bala inna laka indana hasanat, sesungguhnya engkau ini memiliki kebaikan.
maka fa innahu la yuzlama 'alaika al-yawma, maka pada hari ini engkau tidak dizalimi sedikit pun. Fatukhraju lahu bitaqah, sehingga dikeluarkanlah kartu ya pada dirinya, fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi bitaqah itu kartu nanti akan dikeluarkan bertulisan kalimat ya tauhid. Di antara kalimatnya ya la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka orang tersebut mengatakan fayaqulu ya rabbi ma hadhil bitaqah, apa yang dimaksud dengan bitaqah ini, kartu ini? Ma hadhihi as-sijilat, bagaimana dengan ya dosa-dosa yang dia lakukan? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innaka la tuzlam, sesungguhnya engkau aman dari kezaliman, engkau tidak dizalimi pada hari ini. Fatuda'u is-sijilatu fi kiffatin wal bitaqah fi kiffatin, ketika bitaqah itu ditimbang yang nanti pada timbangan pada hari kiamat kelak, fatashat as-sijilatu wa sakulat al-bitaqah, ternyata bitaqah itu lebih memberatkan daripada dosa-dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang kita bisa ambil ya hadis ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan juga imam-imam yang lain, bahwa siapa yang mentauhidkan Allah ketika di dunia dan dia tidak mencampur adukan antara ya tauhidnya dengan kesyirikan, walaupun dia di dunia telah banyak melakukan dosa dan maksiat, selama dia tidak berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dirinya dari neraka jahanam dan akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Berarti yang menyelamatkan seseorang dari neraka jahanam itu adalah tauhid. Ya, la ilaha illallah. Karena kita dituntut untuk apa? Mempelajari tauhid. Apa makna dari tauhid? Apa rukun ya syarat dari tauhid? Dan kita harus mempelajari juga di antaranya syirik itu banyak cara dan bentuknya. Karena pada saat ini mengatasnamakan sebagai ya ulama, mengatasnamakan agama, tapi praktek yang mereka lakukan itu adalah menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mengatasnamakan agama tapi praktek dan perbuatannya adalah seperti orang-orang musyrikin, yaitu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan dosa-dosa yang tidak mampu berhadapan dengan tauhid. Jadi dosa sebesar apapun, sebesar dari ya langit dan bumi, dan bahkan hadisnya menunjukkan 7 lapis bumi dosa yang dia bawa, 7 lapis langit yang dia bawa, ketika dia mentauhidkan Allah maka akan digugurkan segala dosanya dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, di antara yang pertama, Nabi Musa alaihi salam itu perlu untuk diingatkan oleh Allah akan keagungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa ketika memohon kepada Allah untuk diajarkan bagaimana cara mengingat Allah dan juga ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang mengajarkan kepada Nabi Musa dengan kalimat la ilaha illallah. Kita tahu bahwasanya yang paling utama dari zikir mengingat Allah itu adalah la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Bahwa seutama-utama mengingat Allah itu berzikir kepada Allah la ilaha illallah. Jadi kedudukannya tinggi sampai para nabi diajarkan untuk mengingat Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Faidah yang kedua, bahwa Allah berada di atas langit. Ini akidah Ahlussunnah. Ya, Allah itu berada di atas langit, sebagaimana dalil ini menunjukkan para malaikat itu di atas langit. Ya, hanya saja malaikat ini mereka makhluk Allah yang membutuhkan langit. Adapun Allah tidak membutuhkan langit. Ya,
Bahkan langit itulah yang membutuhkan Allah. Maka dalil-dalil yang menegaskan bahwa Allah berada di atas arsy, Allah kedudukannya itu tinggi, dan Allah berada di atas langit, ini banyak dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Ya, sebagaimana dalilnya di dalam Al-Quran ketika di surat Taha, Allah Subhanahu wa taala firmankan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan juga di dalam hadis tentang jariyah, ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada seorang budak jariyah, ketika ditanya ayna Allah, di manakah Allah, maka budak jariyah itu mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit, dan sambil menunjukkan jarinya ke atas langit. Dan ini menjadi fitrah jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika kita menanyakan kepada anak kecil yang belum paham tentang agama, ketika ditanyakan di mana keberadaan Allah, pasti dengan secara fitrahnya dia akan mengatakan Allah fis sama, Allah itu ada di atas langit. Ini secara fitrah, dan ini akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah berada di atas langit. Di dalam surat Fatir pada ayat ke-41 Allah firmankan, innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Sesungguhnya Allah itu menahan langit dan bumi agar apa? Tidak lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada lagi seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah juga yang menahannya, dan Allah juga bersemayam di atas langit, di atas arsy. Ini kedudukannya tinggi, dan menjadi faidah bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy dan berada di langit yang ketujuh. Ini faidah yang kita ambil dari hadis yang mulia ini, kedudukannya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, dan juga kedudukannya tinggi di langit yang ketujuh. Dan siapa yang mengucapkan dari la ilaha illallah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, kita masuk kepada dalil, di antaranya dalil yang terakhir, dalil yang kelima. Sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis yang menurutnya sahih dan juga hasan, sebagaimana dikeluarkan juga jalannya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, ya bani Adam, law atatani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau tidak mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, maka Allah nyatakan, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Nah, dalil yang kelima ini jamaah sekalian, bahwa pendalilan seseorang yang bertauhid kepada Allah, yang mentauhidkan Allah itu selamat dari kesyirikan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun sepenuh langit dan bumi. Jadi bab ini adalah menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya rahmatnya, Allah akan membuka pintu taubat seluas-luasnya sebelum nyawa itu sampai kerongkongan. Artinya jamaah sekalian, jangan sampai ada seseorang yang ketika dia mati dalam membawa dosa kesyirikan, maka selama itu dia mati dalam membawa dosa kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya, dan Allah menetapkan yaitu dengan kekal di dalam neraka jahanam. Namun sebaliknya, jika kita mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, walaupun kita membawa dosa yaitu sepenuh bumi,
maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita dan Allah akan datang dengan pengampunan sebagaimana yang kita membawa dosa sepenuh dari bumi tersebut. Dan hadis ini diantaranya bantahan bagi kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang mengkafirkan orang yang terjerumus ke dalam dosa besar. Jadi ada kelompok yang disebut sebagai kelompok Khawarij. Jika orang yang melakukan dosa besar, lantas kelompok ini mengkafirkan dan mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu kekal di dalam neraka jahanam. Namun sebaliknya, ahlu sunnah ini tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Ya, tidak mengkafirkan dan tidak memvonis ya pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka jahanam. Karena dalam hadis ini, ya seseorang itu membawa dosa sepenuh dengan bumi, dan kita tidak boleh memvonis seorang itu kafir dan juga memvonis akan masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Tapi ahlu sunnah wal jamaah menyikapi tentang pelaku dosa besar itu adalah tetap dia akan mendapatkan azab terlebih dahulu di dalam neraka jahanam, namun dia akan dikeluarkan selama di dalam ya dirinya ada sebesar biji zahra dari kalimatul la ilaha illallah, maka dia akan dikeluarkan. Artinya dia mati dalam keadaan ya tidak bersekutu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kandungan dari bab ini, yang bab yang kedua, bahwa yang pertama luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu luas karunia-Nya. Ketika kita telah terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, maka kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Siapa yang tidak berbuat dosa dan maksiat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam ini akan ya memiliki kesalahan. Kita tidak maksum. Kita akan melakukan dosa dan maksiat, tapi sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa dan maksiat adalah yang dia bertaubat kepada Allah. Jadi kita taubat kepada Allah, Allah akan membuka ya luasnya karunia-Nya. Kita kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Yang kedua, besarnya pahala tauhid di sisi Allah. Jadi keutamaan tauhid dan pahalanya begitu besar, bahkan mengalahkan dari mizan timbangan dari dosa-dosa kita yang kita lakukan selama di dunia. Ketika kita di mizan ditimbang, ternyata kita mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dan tidak mencampur adukan antara keimanan dan kezaliman. Maksudnya antara tauhid dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan kembali di akhir kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa tauhid juga dapat menghapuskan dosa. Jadi ada tauhid yang menghapuskan dosa. Sebagaimana riwayat-riwayat yang telah dijelaskan bahwa tauhid itu dapat menghapuskan dosa. Sebagaimana bab yang kedua ini, bahwa fadlu tauhid ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid itu dapat menghapuskan segala dosa. Jadi kita harus mentauhidkan Allah. Yang keempat, penjelasan tentang dari ayat ya surat Al-An'am tadi, bahwa kita tidak boleh mencampur adukan antara keimanan kita dengan kezaliman, ya kesyirikan dengan ya tauhid. Maka diantaranya kita harus mengikhlaskan mengucapkan la ilaha illallah dan kita mengetahui maknanya. Kemudian fadilah yang selanjutnya, ada syarat-syarat yang disebutkan di dalam hadis, yaitu tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat-syaratnya dia harus mengetahui. Apa syarat dari la ilaha illallah? Dia ucapkan, kemudian dia mengharapkan wajah Allah. Kemudian di dalam kalimatul la ilaha illallah ada dua rukunnya. Rukun yang pertama adalah ada an-nafyu. Rukun yang kedua adalah al-isbat, bahwa la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Berarti di sini apa? Rukun yang pertama an-nafyu, peniadaan. Tidak ada ilah yang diibadahi illallah. Disinilah rukun yang kedua, al-isbat, penetapan bahwa ibadah yang kita beribadah hanya kepada Allah,
Jadi dua rukun yang harus kita tetapkan pada kalimat la ilaha illallah. Ya, kemudian mengucapkannya dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yakni keistimewaan bagi siapa yang mentauhidkan Allah. Karena tauhid itu adalah derajat yang paling tinggi. Ya, derajat yang paling tinggi yang kita juga akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat jika yang pertama adalah dia mentauhidkan Allah. Lalu yang kedua, ada amalan-amalan yang dia akan dimuliakan Allah hingga akhirnya kita dikumpulkan dengan para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah, kita harus mengikuti ittiba kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kita harus mencontoh Nabi. Kita harus mengikuti ibadah sebagaimana yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka inilah yang disebut sebagai kita mengikuti metode beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang kita ikuti beragama selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena pada saat ini banyak yang mengaku sebagai menisbatkan cinta kepada Rasulullah, mengikuti ajarannya Rasulullah, tapi di dalam amalan-amalan mereka melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan dan tidak pernah diperintahkan. Berarti kedustaan saja. Mereka mengaku cinta kepada Nabi, mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi tidak mengikuti amalan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh orang tersebut akan jauh derajatnya, tidak dikumpulkan bersama para sahabat sebagaimana para sahabat kumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu faedah yang selanjutnya, di antara langit dan bumi itu ada penghuninya. Nah, langit dan bumi itu ada penghuninya. Langit penghuninya kita tahu adalah para malaikat, ya. Kemudian juga bumi juga ada penghuninya. Maka kita menetapkan bumi juga 7 lapis dan juga langit 7 lapis. Maka dalam hadis yang lain yang Rasulullah sabdakan, siapa yang mengambil tanah satu jengkal, maka dia akan dikalungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. Maka hati-hati yang mengambil tanah satu jengkal yang bukan haknya, dia mengambil secara zalim, maka nanti pada hari kiamat kelak dia akan dikalungkan 7 lapis bumi. Dan itu menunjukkan dalil bahwa bumi juga 7 lapis, langit juga 7 lapis. Langit dan bumi diantaranya ada penghuninya. Lalu penetapan sifat-sifat Allah tidak boleh kita takwil. Ya, Allah itu memiliki sifat-sifatnya, ya, nama-namanya yang indah. Maka tidak boleh kita mentakwil sebagaimana kelompok-kelompok yang suka mentakwil dari Mu'tazilah, Jahmiyah. Mereka mentakwil dari nama dan sifat Allah, dan kita tidak boleh mentakwilnya, melainkan kita harus ittiba sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Di antaranya Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihi salam adalah sama-sama hamba Allah dan Rasulnya. Ini keyakinan kita, orang yang beriman, bahwa Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu adalah sama-sama hamba Allah dan juga utusannya. Tidak seperti kaum Nasrani menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhannya atau sebagai anak Tuhan. Tapi kita menetapkan Nabi Isa adalah hamba dan utusannya. Lalu kemudian mengetahui tentang keistimewaan Nabi Isa sebagai ya kalimatullah. Maksudnya Nabi Isa kalimatullah, ruh yang ditiupkan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang ditiupkan langsung kepada yaitu ibunya Maryam. Dan mengetahui Nabi Isa alaihi salam di antaranya ini pun sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi penetapannya Nabi Isa adalah hamba dan utusannya. Berarti di sini sama seperti ya manusia, hanya saja kedudukannya yang berbeda. Antara kita dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, ini sama-sama hamba Allah, hanya saja kedudukannya berbeda.
Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa alaihi salam ini adalah utusannya dan juga ya sebagai ya kekasih Allah, maka derajatnya jauh berbeda dengan manusia. Sebagaimana umumnya kita ya punya tingkatan-tingkatan tersendiri, tapi Nabi dan Rasul adalah kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, bahwa mengetahui timbangan nanti di hari kiamat itu ada memiliki 2 daun. Jadi di akhirat nanti setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti, yang mana kita akan ditimbang, dihisab di hadapan Allah. Setelah dihisab, dibuka catatannya, kemudian kita akan ditimbang. Mizan memiliki dua daun, yang mana ketika kita dihisab dan kita ditimbang, maka disitulah ya dari selesainya kita akan melewati dari jembatan yang telah disediakan, yaitu jembatan Sirat. Maka kita yang harus kita yakini bahwa nanti di hari kiamat setelah kita dihisab, kita akan memiliki yaitu 2 daun, yaitu sebagai al-mizan. Maka di antaranya yang dapat memberatkan timbangan pada hari kiamat kelak di mizan adalah la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, yang dapat memberatkan timbangan itu ya di antaranya zikir subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim. Satu ucapan ini ringan di lisan, ya, 2 kalimat ini sangat dicintai Allah, tapi sakilatani fil mizan, berat nanti timbangannya di hari kiamat. Maka selain dari la ilaha illallah, disebutkan juga oleh Nabi yaitu dengan subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim. Dan terakhir, bahwa kebenaran adanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memiliki wajah, tapi ingat, wajah Allah jangan disamakan dengan wajahnya makhluk. Ya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak boleh menyamakan wajah Allah dengan wajahnya makhluk. Allah memiliki ya tangan, jangan disamakan dengan tangannya makhluk. Maka kita harus ya membenarkan tentang adanya wajah Allah, dan kita tidak boleh mentakwil dan tidak boleh juga penyerupaan dengan makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja bab yang kita ya bahas dari bab yang kedua. Kita akan buka sesi tanya jawab. Dari ikhwan boleh yang mau tanya. Nah, Waalaikumsalam. Jadi mendakwakan tauhid di pedalaman. Maksudnya ada penduduk yang tidak mendapatkan dakwah. Iya. Baik. Ada beberapa penjelasan dari para ulama yang disebut sebagai ahlul fatrah. Ya, ada ahlul fatrah itu, di antaranya mereka tidak mendapatkan ya asupan dari dakwah, ya tidak mendapatkan asupan dakwah tauhid. Apakah nanti di hari kiamat ini masuk surga atau neraka? Maka kalau dia ahlul fatrah, tidak ada seseorang ya nabi yang masuk ke situ, atau mungkin dai yang menjelaskan akan Islam, kedudukan tauhid begitu besar, tidak ada yang bisa mendakwakan di situ. Jadi dia bergelimbangan di dalam kesyirikan, di dalam dosa dan maksiat. Itu yang disebut dengan ahlul fatrah. Maka bagaimana kedudukannya nanti pada hari kiamat kelak? Dia kembali kepada ya masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara zahir ya para ulama mereka tidak mendapatkan ya ada asupan dari dakwah tauhid, maka dia kembali kepada asalnya. Itu semua dari ya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan masukkan ke dalam surga atau ya akan diazab terlebih dahulu di dalam neraka jahanam. Ini ahlul fatrah. Namun para ulama ketika menjelaskan apakah saat ini ada ahlul fatrah yang sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika menjelaskan kedudukan ahlul fatrah,
maka pada saat ini sudah bertebaran di mana-mana dari media dakwah. Tidak ada televisi, ada ya handphone. Tidak ada handphone, ya mungkin di radio atau dari lisan ke lisan. Maka kalau dia mendengar bahwasanya di situ ada sebuah majelis ta'lim atau diajarkan ilmu-ilmu agama, namun dia tidak mau datang, maka itulah yang disebut sebagai dia menjauh dan tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau mempelajari ilmu-ilmu ya agama, maka dia akan tetap diazab Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Nah, itu yang disebut dengan ahlul fatran. Namun kalau misalkan dia tidak masuk ke dalamnya, dai tidak ada sama sekali, dia tidak mengetahui. Ya misalkan di pedalaman sekali, dia nggak tahu itu kedudukan Islam seperti apa, tauhid seperti apa, karena nggak ada yang mendakwakan di dalam. Maka dia masuk kepada ahlul fatrah dan dia kembali kepada masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustaz, apakah ada cara khusus tertentu ketika ingin bertaubat dari dosa syirik? Baik. Ketika kita telah melakukan dosa kesyirikan, ini dosa yang sangat besar, ya. Apakah ada cara khusus untuk bertaubat kepada Allah? Maka diantaranya tidak ada ya taubat secara khusus, sebagaimana ya kaum Nasrani mungkin mereka mandi di sungai Gangga atau di ya mandikan 7 daun kembang, ya. Tidak ada yang khusus, hanya saja dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi taubat nasuha itu adalah taubat dengan sebenar-benarnya. Hanya saja boleh dia melakukan solat 2 rakaat yang disebut dengan solat taubat. Ya, itu 2 rakaat yang dia lakukan. Dan solat taubat ini, selama kita melakukan dosa, maka kita ambil wudu dan kita ya solat taubat dan banyak-banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menjelaskan kedudukan daripada salat taubat, di antaranya dia harus dengan mengikrarkan dan tidak mau mengulanginya dari dosa yang dia lakukan. Yang kedua, aktsaru min istighfarillahi subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak-banyak baca ya istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bila kita percaya kalimat la ilaha illallah tapi kita masih mengerjakan perbuatan bid'ah, apakah amalan kita selama ini akan diterima Allah? Baik. Kalimat la ilaha illallah telah dijelaskan dalil-dalilnya dalam ya bab yang kedua. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dengan syarat dia mengucapkannya ya yang bagi lillahi subhanahu wa ta'ala, dia tunjukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada saat itu dia mengerjakan amalan-amalan bid'ah. Berarti ini amalan-amalan bid'ah ini adalah perbuatan dosa dan maksiat, ya, perbuatan ya dosa. Jadi selama dia mengucapkan la ilaha illallah, syaratnya dia tahu, yaitu syarat yang pertama adalah ikhlas, mengharapkan wajah Allah, dia tahu maknanya, kemudian dia melakukan amalan-amalan bid'ah yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah, maka selama itu ya la ilaha illallahnya akan diterima. Hanya saja amalan yang dilakukan pada saat melakukan amalan bid'ah itu tertolak, tidak diterima. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak kami perintahkan, kata Rasul, yang tidak kami ya perintahkan dan tidak dicontohkan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Berarti amalan yang dikerjakan itu selama perbuatannya amalan itu adalah amalan yang menyimpang dari sunnah, maka tidak diterima amalan yang dia lakukan. Hanya saja kalau dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, kemudian dia mengharapkan wajah Allah, maka dia pun akan selamat dengan la ilaha illallah.
Ketika dia masuk ke dalam neraka jahanam, dia tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam, dan dia akan diazab sebagaimana dosa bid'ah yang dia lakukan. Yang kedua, boleh jelaskan Ustaz perbuatan bid'ah apa saja yang harus saya hindarkan? Banyak sekali. Ya, banyak sekali perbuatan bid'ah, yang mungkin banyak perbuatan yang dari amalan-amalan di dalam solat dulu. Karena ketika kita mengucapkan syahadat, yang kedua yang wajib dia tunaikan adalah solat. Berarti di dalam solat itu sudah banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin, tentunya dia melakukannya tidak sesuai dengan Nabi. Makanya Rasulullah itu bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana melihat aku solat. Artinya apa? Bahwa di perkara solat itu tidak boleh membuat tata cara sendiri atau mengikuti nenek moyangnya atau mengikuti gurunya. Yang harus kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contoh, misalkan di dalam solat, sebelum solat dia membaca zikir atau membaca doa, membaca surat An-Nas. Alasannya apa? Agar tidak digoda oleh waswas syaitan. Ini bid'ah yang pertama ini, di dalam solat saja. Yang kedua, mungkin dia melafadzkan dari niatnya, karena Rasulullah SAW ya tidak melafadzkan niat di dalam perkara solat. Jadi banyak perkara-perkara bid'ah yang harus dihindarkan. Yang pertama ya di dalam solat, dia harus hindarkan itu. Kemudian pada saat dia mengangkat kedua tangannya, tidak sedikit ya kaum muslimin atau muslimat, dia mengangkat kemudian diputar-putar tangannya. Baru dia letakkan tidak di dadanya, tapi di samping kirinya, atau samping perutnya. Dan masih banyak menyelisih dari ya bid'ah yang ketika diamalkan oleh kaum muslimin. Ini baru perkara tentang masalah salat. Belum lagi bid'ah-bid'ah yang lain tentang masuk ke dalam perkara acara-acara ritual, ya. Di antaranya ada acara bid'ah seperti tahlilan, dan juga acara bid'ah yang menjadikan sebagai ritual. Yang lain seperti melakukan ya ziarah, kemudian dia sebagai tur, ya, keliling-keliling dengan mobil. Ini perkara-perkara yang bid'ah, dan banyak sekali perkara bid'ah yang harus kita hindarkan. Maka sampai para ulama mengatakan apa? Menulis kitab itu dengan kitab ya ditulis dengan ya as-sunnah, bahwa menunjukkan bahwa sunnah itu kedudukannya tinggi dan bid'ah adalah lawannya dan rendah. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaannya, zikir apa yang paling utama agar kita tetap istiqomah di atas agama Allah? Baik. Kalau berbicara zikir yang paling utama, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Itu zikir yang paling utama. Yang paling utama, la ilaha illallah. Kemudian sampai-sampai Rasulullah memerintahkan seseorang ketika menguburkan mayit, sudah masuk ke liang lahat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Agar dia membaca bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Maksudnya agar kita istiqomah di dalam hidup dan sampai matinya kita di atas agamanya Rasulullah. Agamanya Rasulullah, dan ini bukan hanya agamanya Rasulullah, yaitu agamanya para nabi dan rasul. Mereka itu di atas tauhid, la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi Musa di dalam hadisnya tadi, yang minta kepada Allah, ya Rabbi, ajarkan aku ilmu untuk senantiasa ingat kepadamu. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Musa, Qul ya Musa la ilaha illallah. Jadi kedudukan la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling utama. Ketika ditanya agar tetap istiqomah di atas agama Allah, tentu kita berdoa kepada Allah. Di antara doanya yang sering dibaca oleh beliau alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini harus dibaca, ya, banyak-banyak dibaca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kemudian ya musarrifal qulub
sarrif qalbi ala ta'atika. Wahai zat yang mengarahkan hati, arahkan hatiku untuk tetap senantiasa mentaatimu. Jadi doa ini yang dibaca oleh Nabi SAW, dan kita pun harus mencontohnya agar kita mendapatkan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di setiap khutbah, ya, dari khutbatul hajjanya senantiasa yang mengatakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Di sini istiqamah, ya, di dalam hidup kita di atas agama Allah sampai kita diwafatkan, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, kalau kita berobat ke kiai yang mengobati dengan, ya, zikir, lalu dikasih air dan air itu diminum, gurunya tidak minta imbalan, ya tidak meminta apa-apa, itu boleh enggak, Ustaz? Baik. Kalau kita berobat ke kiai, kemudian kiainya tersebut, ya, mengobati dengan zikir, lalu biasanya airnya itu dibaca-bacakan, ya, dengan zikir atau dengan ayat-ayat Al-Quran, ya. Apakah boleh atau tidak? Maka selama perobatan itu tidak keluar dari syariat yang syar'iyah, yang dibaca adalah Al-Quran dan juga doa-doa yang, ya, telah ditetapkan oleh Nabi SAW, maka boleh saja. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pada saat beliau dalam keadaan sakit, kemudian dicarilah, ya, pengobat, tabib, ternyata tidak didapati. Maka Ibnu Qayyim mengambil satu gelas air, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, maka dijadikan sebagai, ya, obat, diminum oleh beliau biiznillah, dengan izin Allah. Allah memberikan kesembuhan dengan air yang dibaca, ya, surat Al-Fatihah. Berarti di situ ada dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, nanti kita lihat dulu zikirnya, apakah zikirnya itu sesuai dengan sunnah atau tidak, ya. Kemudian apa yang dia baca itu sesuai tidak apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, karena memang dukun-dukun sekarang ini banyak berkedok dengan, ya, agama, pakai sorban, berjenggot panjang, pakai jubah, tapi pengobatannya menyimpang dari syariat. Maka selama itu tidak keluar dari Al-Quran dan tidak keluar dari doa-doa yang diajarkan Nabi, maka boleh. Sebagaimana kita datang kepada seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, kemudian datang, kemudian air itu dibacakan Al-Fatihah, maka itu diperbolehkan, atau dibacakan doa-doa dari Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, mengapa di masyarakat mengenai ihsan jarang diketahui? Sebagaimana ada rukun agama, iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam dikenal dan dihafal, tapi ihsan kurang dipahami. Ya, karena mungkin para guru-gurunya tidak menjelaskan kedudukan, ya, Islam, padahal hadis itu adalah hadis, ya, tentang Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Itu hadis dimasukkan ke dalam kitab Arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di antaranya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, dan kemudian di belakangnya atau di sampingnya, di kerumunannya itu ada para sahabat. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi SAW apa yang dimaksud dengan Islam. Lalu Rasulullah menjawab, ya, dengan secara jelas dan gamblang, Islam, ya, sebagaimana kita ketahui rukun Islam. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat Jibril tentang iman, kemudian dijawab dengan rukun iman. Ini memang telah masyhur, ya, dihafal oleh kaum muslimin.
Tapi kenapa tidak dijelaskan ihsan? Padahal di hadis itu dijelaskan ketika ditanya tentang ihsan. Makanya kata Rasulullah SAW, ihsan itu adalah engkau itu seolah-olah melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu dapat melihat kita. Nah, ini mungkin kurang diajarkan oleh masyarakat ya, kaum muslimin, hingga akhirnya mereka mudah sekali ketika beribadah dia menyekutukan Allah, atau beribadah di dalam solatnya tidak khusyuk karena beranggapan bahwasanya dia tidak yakin bahwa Allah itu maha melihat. Dia mudah sekali berbuat dosa dan maksiat, dia tidak yakin bahwasanya Allah itu maha melihat. Nah, ini kekurangannya mungkin dari guru-guru ya, tidak mengajarkan secara lengkap hadis itu. Jadi yang kita ajarkan adalah antara rukun Islam, rukun iman. Dan kita nanti sebagai pengajar, ya kita sebagai ya guru di rumah kita, maka ajarkan anak-anak kita baik itu rukun Islam, rukun iman, dan juga kedudukan ihsan kepada anak-anak kita, agar kita menjadi lengkap mempelajari akidah ya, itu dengan sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Pertanyaan kembali, Ustadz, apakah benar jika rumah sudah lama tidak ditempati akan banyak penghuninya? Dan bagaimana caranya agar terjaga dari makhluk halus? Syukran Ustadz. Pertanyaan pertama, ya, apakah benar jika rumah sudah lama tidak ditempati akan banyak penghuninya? Benar. Ya, Anda pernah menjelaskan dalam kajian itu di Masjid Al-Muhtadin bahwa ada makhluk supranatural, bahwa makhluk supranatural itu maksudnya adalah dari bangsa jin. Jadi jin itu ada 3 ya kedudukan, 3 tingkatan. Pertama, jin itu yang hidup di udara, dan jin itu punya sayap. Ini kata Rasul yang pertama, jin itu tinggalnya di udara dan bisa terbang dan memiliki sayap. Makanya di udara pun banyak berkeliaran dari jin. Kemudian yang kedua, jin itu dia tempat tinggalnya di atas air. Makanya di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW bahwa iblis itu ya meletakkan singgasananya ya, kemudian tempat tinggal mereka di atas lautan. Nah, maka di dalam air atau di atas lautan itu tempat tinggal dari para jin. Makanya banyak sekali kaum muslimin terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang kita kenal bahwasanya di pantai selatan ada penghuninya yang disebut dengan apa? Nyi Roro Kidul. Itu adalah jin. Ya, karena jin yang kedua tempatnya itu di lautan, di atas air. Ya, iblis meletakkan singgasananya di atas air. Dan dalam hadis yang lain, ketika matahari mulai tenggelam, iblis itu menyebarkan bala tentaranya. Maka di antara yang kata Nabi SAW, tahan anak-anak kalian jangan sampai keluar rumah. Tutup semua makanan dan minuman, jangan sampai nanti dimakan oleh ya jin. Dari situ apa? Singgasananya iblis itu ada di atas air. Dan kata Rasulullah itu dari tanduknya iblis itu sebagaimana matahari itu tenggelam, besar. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa jin itu bertempat di tempat-tempat yang kosong. Al-makhanu khali, di tempat-tempat yang kosong, dan juga suka berkelana. Berarti kalau rumah yang kosong lama tidak ditempati, dan itu akan dihuni oleh bangsa jin. Lalu bagaimana caranya? Maka ketika kita masuk, sebagaimana kita diperintahkan untuk salam karena ada penghuninya. Yang kedua, kita bacakan ruqyah dengan surat Al-Baqarah. Maka ini yang paling mujarab, yang paling ampuh. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, man taqra'u surat Al-Baqarah yanfirru syaitanu minal bait, maka syaitan yang ada di rumah itu akan keluar, lari. Berarti itu caranya supaya tidak diganggu oleh mereka. Kita bacakan apa? Surat Al-Baqarah. Dan bukan hanya itu aja, semua Al-Quran harus
dibaca. Terutama kalau kita ingin mengusirnya, yaitu dengan surat Al-Baqarah. Baik, kemudian yang kedua, ana pernah mendengar hadis kelak kita akan dikumpulkan bersama suami yang terakhir. Apakah kita bisa memilih, Ustaz, jika suami dahulu jauh dari Allah? Baik. Kalau mau memilih siapa? Memang benar, ya, suami yang terakhir itu adalah yang akan menemaninya ya sampai ke surga. Namun yang menjadi penjelasan para ulama, kalau suami yang pertama misalkan dan istri sama-sama taat, sama-sama dia mentaati Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa, lalu ketika suaminya meninggal, nah ketika kita tidak menikah pada saat itu, maka akan bersama dengan suaminya yang pertama. Nah, di sini para ulama menjelaskan, kalau seandainya dia terbebas fitnah dari syahwatnya, tapi kalau misalkan dia tidak bebas ya fitnah dari syahwat, maka boleh dia menikah lagi. Dan apakah nanti suami yang kedua ini ya berkumpul juga dengan kita? Dan para ulama mengatakan, selama dua-duanya suaminya itu taat kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa, maka akan berkumpul di surga. Yang jadi pertanyaan, cemburu nggak suami yang pertama? Cemburu nggak? Nggak ada, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu melalui lisannya Nabi SAW, ketika ada seorang wanita tua, ya, diajak bercanda sama Rasulullah, ya. Ketika orang wanita tua itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Apa kata Nabi? Bahwasanya ya engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Nangislah orang tua itu. Lalu ketika itu dipanggil lagi, wahai nenek, bahwa sesungguhnya di surga itu tidak ada lagi ya wanita tua. Maksudnya yang sudah tua akan dimudahkan. Jadi di sana itu nggak kerasa apakah nanti suami pertama yang cemburu atau tidak. Itu kekuasaan Allah. Akan berkumpul mereka kalau sama-sama ia bertakwa kepada Allah. Sebagaimana juga laki-laki yang memiliki 4 istri, itu kalau semuanya dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Dapat 4 istri dan juga dapat apa? Bidadari banyak. Cemburu enggak istrinya? Enggak. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Gitu. Kalau mau memilih, ya pilih yang saleh. Yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Makanya kita cari suami, maka harus pilih-pilih. Di antaranya cari yang beragama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan berikutnya kemudian, Afwan Ustaz, berkaitan salat taubat tadi. Apakah jika melakukan dosa kesalahan, apakah cukup salat setelah itu atau bisa dengan istighfar saja? Taib, jazakumullah khairan wa iyyakum. Kemudian ya ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, bahwa salat taubat itu ya aturannya, jika kita setiap melakukan dosa dan maksiat, maka boleh kita melaksanakan salat 2 rakaat di dalam salat taubatnya. Kalau itu dilakukan, maka boleh, hukumnya sunnah. Namun selama itu kita telah melakukan dosa dan maksiat, maka apakah boleh kita dengan istighfar saja? Boleh. Karena hadis Nabi tadi, kullu bani Adam khata'. Ya, setiap bani Adam itu akan memiliki kesalahan. Ya, khairul khata'un, sebaik-baik orang yang berbuat salah, at-tawwabuna, orang yang bertaubat kepada Allah, membersihkan diri dengan istighfar. Jadi boleh dia tanpa melakukan salat taubat. Salat taubat itu hukumnya sunnah. Adapun kalau dia ingin ya tadi membersihkan diri secara benar, bertaqarrub kepada Allah, maka carilah waktu-waktu yang ya tenang untuk kita bermunajat kepada Allah dan menyesali perbuatan yang kita lakukan. Tentunya kalau di dalam sholat kan kita khusyuk. Setelah sholat kita minta ampun, banyak-banyak istighfar, menangis karena sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi hukum sholat taubat itu hukumnya sunnah, boleh dilakukan dan boleh tidak. Namun yang wajib setelah melakukan salah dan dosa adalah banyak-banyak istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Afwan izin bertanya Ustaz, apakah yang dimaksud dengan apa ini syariat
kedua tarikat ma'rifat, ketiga hakikat. Apakah tiga hal tersebut? Ya, cara bertauhid yang benar. Taib, ini keyakinannya akidah ya sufiyah. Ada syariat, tarikat, ma'rifat dan hakikat. Ini bukan cara dalam rangka mentauhidkan Allah dengan benar. Jadi kalau akidah mereka, orang-orang sufi, orang-orang tarikat, bahwa yang kita amalkan ini baru kulitnya. Ya, baru kulitnya katanya. Belum sampai kepada ma'rifat. Jadi kalau sudah derajatnya ma'rifat, kedudukannya, maka itu dia dekat dengan Allah, maka boleh dia tidak sholat. Dan ini ajaran yang menyimpang. Jadi syariat itu yang kita pelajari semua apa yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun ma'rifat, ma'rifat itu memang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana yang dijelaskan kitab di dalam ya Usul Salasa. Kita harus mengenal siapa? Yang pertama adalah ma'rifatullah. Kita mengenal Allah. Mengenal Allah itu maksudnya apa yang disyariatkan Allah di dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan, yang dilarang. Kita harus mengenal dulu siapa Allah itu. Ya, bagaimana kedudukan Allah bagi hambanya. Itu dijelaskan dalam kitab Usul Salasa. Maka itu ma'rifat, mengenal. Setelah mengenal Allah, kita diperintahkan untuk mengenal siapa? Ya, ma'rifatun Nabi SAW. Kalau kita mengenal Nabi, maka kita akan semakin cinta kepada beliau. Kita semakin dekat dengan ajaran beliau. Dan juga setelah itu kita diperintahkan untuk ya ma'rifatu dinil Islam, mengenal dari agama Islam. Ada batasan-batasan yang harus dikerjakan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita harus mengenalnya. Nah, itu yang disebut dengan ma'rifat. Tapi yang dimaksudkan oleh ya tiga ini adalah derajatnya itu akan dekat dengan Allah kalau sudah ma'rifatullah, ya, hakikat, ma'rifat, syariat. Ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Akidah yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah bagaimana kita mengenal Allah dan bagaimana kita mengenal ya nabinya dan mengenal agama Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Usul Salasa. Maka dalam rangka kita mentauhidkan Allah dengan benar, yang pertama tadi ya di awal kita bahwa tauhid itu yang pertama ada tauhid rububiyah. Bagaimana tauhid rububiyah itu? Tauhid yang kita mengesahkan Allah dan kita mengesahkan dari perbuatan-perbuatan Allah. Itu yang pertama. Kemudian ada tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Yang kita mengesahkan Allah di dalam seluruh ibadah yang kita lakukan kepadanya. Jadi tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ketiga tauhid asma' wa sifat, yaitu dengan kita mengesahkan Allah dengan segala nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang harus dipelajari. Maka itulah mempelajari tauhid dengan benar, maka insyaallah dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari dia mempelajari tauhid. Atau paling tidak kita akan habiskan kitab ini. Karena kitab ini di dalam muqaddimahnya kita jelaskan beliau itu sedang menjelaskan tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah dan asma wa sifat itu dilakukan juga oleh orang siapa? Musyrikin. Makanya tauhid uluhiyah mereka tidak yang mengamalkannya. Maka di sini kita mengamalkan ketiga dari tauhid tersebut, maka itulah tauhid yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan kita harus mengikuti jadi manhaj atau beragamanya Rasulullah dan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Hari, betul. Ya, silakan. Ini ada sedikit pertanyaan, cuma yang ini agak aneh dulu nih tadi. Iya. Barang siapa mengambil sesuatu tanah ini tanahnya dari orang tak bisa kadang kalau juga yang hati kita ini. Iya. Kalau satu di mobil empat-empatnya mampus kita, sama dua motor. Beruntung juga orang di kutub utara karena nggak ada tanah dia tutup lagi kan? Nah, benar. Itu buat dijawab ya. Nah, ini pertanyaan saya gini kan. Ini kan ajaran Allah ini kan Islam ini kan datangnya dari Nabi Muhammad. Iya. Kita nggak akan kenal dengan namanya Allah itu kayak gimana sih? Iya. Kalau dari Nabi Muhammad, betul nggak? Benar. Yang pertanyaan saya ini gimana cara kita mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, dengan baik. Nah. Gimana kita? Nah. Bagaimana cara kita mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar? Baik.
Di dalam hadisnya memang Nabi SAW telah melarang, ya, la tutruni, ya, janganlah kalian mengagungkanku, ya, kama Isa bin Maryam, sebagaimana Isa, ya, bin Maryam itu diagungkan oleh orang-orang Nasrani, mereka berlebihan. Maksudnya Nabi SAW di dalam kita mengagungkannya beliau ini sesuai dengan koridornya. Sesuai koridornya itu tidak boleh kita mengangkat Nabi sebagaimana derajatnya dengan Allah. Nabi itu adalah, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita diperintahkan untuk mengagungkan Nabi. Iya, ya, mengagungkan Nabi. Bagaimana cara mengagungkan Nabi? Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha, ya, wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu di antaranya mengagungkan Nabi. Yang Allah dan para malaikat aja bersalawat kepada Nabi, maka kita pun orang-orang yang beriman bersalawatlah engkau kepada Nabi. Dan para ulama mengatakan ini cara kita mengagungkan Nabi SAW, bersalawat di setiap saat, di manapun kita berada kita diperintahkan untuk bersalawat. Bahkan di dalam hadis lain apa kata Nabi, siapa, ya, man salata wahida, barang siapa yang bersalawat satu kali, sallallahu, ya, alaihi, maka Allah akan berselawat asyran, ya, 10 kali kepadanya. Berarti Allah akan berselawat kepadanya, Allah akan memuliakan hamba itu karena dia telah memuliakan, yaitu bersama Rasulullah SAW dengan berselawat. Nah, di dalam kita juga mengagungkan Nabi tidak boleh berlebihan, karena Nabi SAW pun pernah bersabda, ya, di antaranya halaka, ya, celakalah siapa, kata para sahabat, yakni al-ghulu fid din, yang berlebihan di dalam agama. Di antaranya mereka mengagungkan Nabi Muhammad itu berlebihan sebagaimana, ya, melebihi dari Allah. Di dalam hadis yang lain, ya, kalau tidak salah nanti ada babnya, di antaranya tentang, ya, atas kehendak Allah dan atas kehendak, ya, Rasulullah. Itu dilarang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak si fulan atau kehendak Rasulullah. Kenapa? Ya, berikanlah kehendak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya para sahabat ini mengagungkan, ya, mengagungkan Rasulullah itu kedudukannya sama dengan kedudukan Allah, tidak boleh. Bahkan di dalam doanya apa? Di dalam sumpahnya ada ketika bersumpah, ya, demi Allah, demi Rasulullah. Demi apa? Untuk menyanjung dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, dan ini dilarang. Maka dalam hadisnya kata Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillah, ya, faqad asyrak aw kafara. Barang siapa yang dia bersumpah kepada selain nama Allah, berarti dia bersumpah dengan nama siapa? Nama Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah berbuat syirik atau kufur. Artinya di dalam menyanjung Nabi Muhammad SAW itu ada batasan-batasan yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya kita diperintahkan untuk, yaitu berselawat kepada beliau. Satu selawat kepadanya, maka Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Yang kedua, ini yang paling, ya, penting yang harus dipahami agar kita mengagungkan Nabi, itu di dalam kitab, ya, Al-Adabu Islamiyah yang disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah. Beliau mengatakan di antaranya ittiba'u bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikuti sunnah beliau, di antaranya kita telah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu adalah uswa yang harus diikuti. Jadi dengan kita apa? Menjalankan sunnah, menegakkan sunnahnya, ini salah satu mengagungkan Nabi. Maka kita harus, ya, kembali kepada sunnahnya, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Ya, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang hawa nafsu yang kita lakukan atau mengikuti nenek moyang. Kita mendahulukan Nabi, karena Nabi SAW kita muliakan dan juga kita ikuti di segala, yaitu perintah-perintah dan syariat yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi begitulah cara kita mengagungkan Nabi agar kita tidak terjerumus ke dalam apa? Ke dalam kesyirikan, sebagaimana orang-orang yang mengagungkan Nabi sangat berlebihan. Dan jelas Rasulullah melarang untuk mengagungkan,
Nabi SAW sebagaimana kaum Nasrani mengagungkan Nabi Isa berlebih-lebihan. Katakanlah, ya, kata Rasul SAW, aku hamba dan utusannya. Sudah, ya, di dalam mengagungkannya tentunya kita harus menjaga sunnah-sunnahnya, menjaga nama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ada, ya, saat-saat ini ketika ada nama Muhammad itu dijadikan sebagai minuman keras, ya, gratis. Nah, bagaimana kita menjaga nih, mengagungkan Nabi? Kita jaga namanya dan kita marah karena Allah. Seperti itu. Ada nama Muhammad misalkan dituliskan di tempat yang tidak pantas, maka kita membelanya. Nah, itu diantara salah satu mengagungkan Nabi SAW. Dan masih banyak lagi, ya, diantara yang mengagungkan Nabi dengan cara kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita diberikan, ya, taufik hidayah di atas, ya, sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi cukup? Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan istiqamah di atas agama Allah dan di atas sunnah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.